Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dengan NIM 19105055115. Saya dari kelompok P3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pemeriksaan pada CT scan dengan 128 slice dengan pemeriksaan kepala non kontras. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, di sini saya akan menjelaskan mengenai tombol-tombol yang ada di pesawat CT scan, yaitu ada tombol untuk menentukan laser, kemudian ada tombol untuk memasukkan dan mengeluarkan meja pemeriksaan ke dalam gantry. Kemudian selanjutnya kita menuju ke control table. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita melakukan registrasi pasien, kemudian kita mengisi data-data pasien seperti ID, kemudian jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. Nah, yang selanjutnya yaitu kita mengatur posisi pasien. Karena ini pemeriksaan kepala, jadi menggunakan posisi head first. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan pemilihan protokol. Kalau misalkan pakai kontras, kita pilih pakai kontras, dan sedangkan non kontras kita pilih non kontras. Kalau non kontras itu menggunakan head helical. Nah, jadi sebelum melakukan scanning, kita harus mengatur posisi pasien, yaitu sebelumnya sebelum scanning kita juga harus mengatur posisi pasien. Untuk posisinya yaitu coronal line berada di tengah-tengah objek, kemudian CP-nya berada pada mandibula apabila itu ada luka, sedangkan kalau misalkan tidak ada luka, maka di maksilanya. Nah, jadi setelah kita melakukan skenogram, kita kemudian mengatur di pasiennya yang seperti yang tadi saya jelaskan. Di pertama, kemudian memasukkan ID, terus kalau misalkan sudah, nanti akan muncul, kemudian klik tombol OK dan kemudian klik Go. Setelah kita klik Go, maka nanti akan ada peringatan untuk menekan Start Scan. Kemudian kalau misalkan sudah ada peringatan untuk menekan Start Scan, kita tekan. Kemudian akan muncul hasil topogramnya. Kemudian kita atur sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian kita tekan lagi tombol go-nya. Kemudian akan ada peringatan lagi, kemudian tekan tombol start scan-nya. Nah, kemudian nanti akan muncul gambaran. Nah, kemudian nanti kita pilih gambaran mana yang akan kita lihat. Kemudian atur gambaran tersebut sehingga menjadi simetris. Baik, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan CT scan abdomen. Sebelum melakukan pemeriksaan, maka pasien dianamnesa terlebih dahulu. Kemudian kita mengisi data pasien atau input data pasien, kemudian isi identitas pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. Kemudian setelah kita mengisi identitas pasien, kita pilih posisi pasien yaitu feet first, dan kemudian kita pilih jenis pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan abdomen. Apabila pemeriksaan dengan non kontras, maka pilih CT urologi non kontras, kemudian pilih OK. Untuk posisi pasiennya yaitu posisikan pasien dengan senyaman mungkin, kemudian pasien diletakkan di atas kepala. Sebelum melakukan pemeriksaan, bebaskan pasien dari benda-benda logam supaya tidak mengganggu hasil gambaran radiograf. Kemudian untuk CP-nya yaitu pada prosesus Hipodaus. Setelah melakukan pemosisian pasien, kemudian
kita ke tahap selanjutnya, yaitu proses scanning. Setelah itu kita memencet go, kemudian nanti akan ada muncul pemberitahuan yaitu untuk menekan start scan. Jika sudah, nanti akan muncul hasil gambaran topogram abdomen tersebut. Kemudian atur bagian abdomen yang akan kita inginkan dan atur FOV-nya. Kemudian setelah itu kita pilih go lagi. Apabila ada pemberitahuan lagi, kita tekan start scan. Untuk melihat hasil scan gambar abdomen tersebut, maka bisa kita lihat pada monitor di sebelahnya. Seperti ini hasil gambaran dari CT scan abdomen. Baik, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan CT scan torak. Pertama-tama yaitu anamnesa pasien, seperti menanyakan nama pasien, tempat tanggal lahir, alamat, serta keluhan pada pasien atau pada keluarga pasien itu sendiri. Kemudian isi data pasien pada komputer seperti nama, ID pasien, kemudian tempat tanggal lahir, dokter pengirim, dan diagnosa, misalnya kanker. Kemudian pilih pemeriksaan yang akan dilakukan, yaitu pemeriksaan torak, dan pilih protokolnya yaitu torak rutin, kemudian operator. Maksud operator di sini adalah siapa yang melakukan pemeriksaan tersebut, radiografinya. Jika sudah, yaitu selanjutnya pilih ukuran pasien, misalkan pasien tersebut yaitu dewasa atau anak-anak. Kemudian pilih supine head first. Yang selanjutnya yaitu untuk persiapan pasiennya, tidak ada persiapan khusus bagi pasien, hanya diminta melepas benda-benda yang dapat menimbulkan artefak serta mengganti baju pasien dengan baju yang sudah disediakan oleh radiograf. Untuk posisi pasiennya yaitu supine atau head first dengan posisi objek mid sagittal plane atau MSP tubuh sejajar dengan lampu indikator longitudinal. Lengan pasien diletakkan di atas kepala, kemudian lutut diganjel untuk kenyamanan pasien, serta pasien diinformasikan agar menarik nafas sesuai dengan aba-aba. Setelah melakukan scan, maka akan terdapat gambaran hasil topogram torak AP. Hasil topogramnya yaitu dengan slice pertama pada cervical 7 dan terakhir pada suprarenal. Kemudian akan muncul hasil gambaran torak window media sternum. Sedangkan pada kasus kanker maka menggunakan window long. Yang selanjutnya yaitu rekonstruksi membuat irisan axial dari potongan sagittal. Kemudian menentukan jumlah irisan yang diinginkan. Setelah itu beri nama irisan lalu simpan. Kemudian yang selanjutnya itu membuat irisan koronal dari potongan sagittal. Lalu beri nama irisan dan simpan. Yang selanjutnya itu membuat irisan sagittal dari potongan koronal.
Setelah itu beri nama irisan, kemudian simpan. Setelah itu maka akan menambahkan hasil citra dari potongan aksial, sagital maupun koronal. Berikut adalah apabila pada kasus kanker paru-paru maka akan tampak opak atau putih pada kanker itu sendiri. Kemudian setelah dipilih maka hasil CT scan dapat dicetak. Mungkin itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.